Pembobol ruko Gadai di Depok, Jawa Barat kabur melalui atap yang dijebol saat digerebek polisi. Aksi pelaku ini terpergok seorang karyawan yang ponselnya terhubung dengan CCTV di lokasi. Polisi menggerebek ruko Gadai di Depok setelah menerima laporan adanya aksi pencurian. Personel patroli Polres Metro Depok menyisir seluruh ruangan di ruko tersebut. Setelah dicek, pelaku sudah kabur diduga melalui atap di salah satu ruangan. Sebelumnya seorang karyawan memergoki pelaku melalui CCTV yang terhubung dengan ponselnya. Aksi pelaku di ruko Gadai barang itu dilaporkan ke polisi. Ke atas katanya, ke atas bobolnya ke atas jalan. CCTV-nya udah ketang, CCTV-nya udah diputusin sama malingnya. Katanya kelihatan kakinya, nggak tahu dari mana kelihatannya. Oh, dia masuk lewat mana Bu katanya Bu malingnya Bu? Katanya dari situ tuh, dari pinggir. Belum diketahui kerugian yang dialami pihak ruko Gadai dalam peristiwa tersebut. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Metro Depok. Di Depok, Jawa Barat, Yung Rizky melaporkan. Di bulan Ramadan seharusnya diisi dengan kegiatan keagamaan, malah diisi dengan kegiatan yang mencoreng keislaman mereka dengan melakukan konvoi dengan sepeda motor. Serta dibarengi menghujani permukiman warga di RW 01 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan petasan. Tentu saja peristiwa ini memicu kepanikan dan keresahan warga sekitar lantaran tengah beraktivitas mencari takjil di sore hari. Selain menembakkan petasan ke rumah warga, para gerombolan remaja itu bahkan membawa senjata tajam dan bendera saat berkonvoi melintas ke Jalan R.M. Marta Dinata dari arah JIS menuju Ancol. Namun demikian belum diketahui motif dibalik aksi penyerangan tersebut. Di sini kan itu ditutup. Saya berdiri di sini aja, mereka arahin, tapi pertikannya itu gini loh, sampai kena dingin di pipi saya, tapi nyamping gitu. Begitu ini kan saya keluar, saya lihat apa, nah cucu saya di situ, di pintu sebelah situ lagi ngelongok. Nah, jadi saya tarik cucu saya dulu ke dalam. Mengantisipasi kejadian terulang, warga menutup portal di hari dan waktu tertentu dan berharap pihak kepolisian gencar melakukan patroli terhadap gerombolan remaja yang konvoi di bulan Ramadan ini. Pemirsa, pelaku jambret spesialis perhiasan emas di Batam, Kepulauan Riau dibekuk polisi di kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Modusnya, pelaku ini memepet ibu-ibu yang mengenakan perhiasan emas hingga korban terjatuh. Pelaku jambret spesialis perhiasan emas ini tidak berkutik usai diringkus polisi di kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Diketahui dalam 1 bulan terakhir, pelaku ED telah beraksi 5 kali di beberapa wilayah di Batam, Kepulauan Riau. Korban incarannya adalah emak-emak yang mengenakan perhiasan emas. Setelah berhasil jambret, pelaku pulang ke kampung halaman dan menjual perhiasan emas curiannya. Polisi juga turut menyita uang tunai belasan juta rupiah hasil kejahatannya. Pelaku ini memang bukan masyarakat Batam, namun demikian masyarakat luar yang sengaja datang ke kota Batam ingin melaksanakan aksi kejahatan. Setelah melaksanakan aksi kejahatan, dia terbang kembali ke daerah asalnya dan melaksanakan kehidupan dengan hasil daripada kejahatannya, lalu kembali lagi ke Batam ketika sudah tidak ada uang lagi. Dia memepet daripada korban, mencari korban yang memakai gelang emas atau memakai perhiasan. Sebelumnya terekam CCTV, seorang ibu rumah tangga terluka akibat terjatuh dari motornya usai menjadi korban jambret di Jalan Raya Bengkong, Batam. Gelang emas seberat 20 gram yang dipakai korban lenyap di jambret pelaku. Kini polisi masih mendalami kasus penjambretan termasuk penada emas curian tersebut. Polisi juga mengimbau agar masyarakat tidak menggunakan perhiasan yang mencolok hingga dapat mengundang kejahatan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Seperti inilah suasana saat tim Tur Jawali Samapta Polres Poliwali Bandar
tiba di lokasi yang kerap digunakan para remaja untuk menggelar lomba lari dan balap liar di ruas Jalan Trans Barat Sulawesi, Kecamatan Campalagian. Polisi yang menggunakan sepeda motor terlibat aksi kejar-kejaran dengan sejumlah pemuda hingga masuk ke dalam gang-gang sempit. Petugas bahkan melakukan penyisiran ke permukiman warga untuk mencari para pelaku yang kocar-kacir menghindari kepungan polisi. Penyisiran bahkan dilakukan hingga ke perkampungan padat penduduk. Petugas akhirnya berhasil mengamankan sejumlah remaja yang tengah bersembunyi di rumah warga dan sempat mendapatkan protes dari keluarga pelaku hingga situasi sempat memanas. Keluarga yang menolak berdalih jika remaja tersebut tidak terlibat aksi balap liar hingga sempat adu mulut dengan polisi. Selain menyita belasan sepeda motor dengan menggunakan knalpot brong, polisi juga mengamankan seorang remaja yang kedapatan membawa senjata tajam. Biasanya aksi balap liar dan lomba lari taruhan ini dilakukan mulai pukul 23 malam hingga menjelang sahur. Untuk memberikan efek jera, sebanyak 16 unit sepeda motor disita dan diamankan ke Mapolres Polewali Mandar. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi meringkus 2 kurir pembawa 30 kg sabu dan 30.000 butir pil ekstasi di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara. Inilah detik-detik personel Satres Narkoba Polres Labuhan Batu melakukan penyergapan terhadap 1 unit mobil di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dari dalam mobil, petugas mengamankan 2 orang pelaku dan ditemukan 2 karung berisi 30 bungkus diduga narkotika jenis sabu dalam kemasan teh Cina dengan berat total 31,5 kg bruto serta 6 bungkus pil ekstasi berjumlah 30.000 butir. Selanjutnya, kedua pelaku dan seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Labuhan Batu untuk proses hukum lebih lanjut. Barang haram tersebut berasal dari Malaysia masuk ke Indonesia melalui Tanjung Balai Asahan dan akan dibawa ke Provinsi Jambi. Keduanya diketahui berperan sebagai kurir dalam peredaran narkotika tersebut. Menurut Kapolres, nilai ekonomis total keseluruhan dari barang bukti mencapai 39 miliar rupiah. Ini adalah ungkap kasus terbesar perkara narkoba yang ada di wilayah Labuhan Batu maupun Labuhan Batu Utara yang merupakan jaringan internasional. Barang ini asalnya dari Malaysia yang masuk ke dalam Indonesia. Setelah tiba di Indonesia, ini kembali lagi masuk ke jaringan lintas provinsi. Tujuan ini akan dikirim ke Jambi. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara. Dari Labuhan Batu, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. Pemirsa, peredaran narkotika di wilayah Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung kembali terbongkar. 3 perempuan bersama puluhan barang bukti narkotika jenis sabu siap edar berhasil diamankan petugas. Tim gabungan Satres Narkoba dan Unit Res Intel Polsek Mentok berhasil mengungkap peredaran narkotika di Kampung Senang Hati, Kelurahan Sungai Dayeng, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Polisi menangkap 3 perempuan yang diduga terlibat dalam peredaran sabu masing-masing berinisial FA, HI, dan FAH. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan 65 paket sabu siap edar serta 1 paket lainnya disimpan di dalam kotak obat berwarna putih. Dengan barang bukti yang diamankan sebanyak 65 paket sabu yang telah dikemas dalam potongan pipet kurang lebih 14,62 gram. Untuk masalah itu komplotan atau seperti apa itu nanti tertuang di materi penyidikan. Saat ini ketiga terduga pelaku berikut seluruh barang bukti telah diamankan ke Mapolsek Mentok untuk menjalani proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Pihak polisi menegaskan tidak akan memberi ruang bagi pelaku peredaran narkoba termasuk jika melibatkan perempuan, serta memastikan penindakan tegas terhadap setiap bentuk kejahatan narkoba di wilayah